Kalau kita bicara mengenai persoalan di tahun 2023, mungkin Inara menjadi salah satu yang merasa ini tahun terberat buat dia. Gitu. Tapi ternyata tidak sampai di situ juga. Di awal tahun ternyata masih ada lagi buntut panjang kasus meja hijau yang harus ditunggu sampai nanti tanggal 17. Soal tuntutan perdata tentang hak royalti lagu-lagu yang sudah diputuskan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Jadi sekarang ini balik menuntut ya. Kalau kemarin kan dari pihak Virgon yang menuntut akan adanya privasi intelektual mereka gitu kan ya. Dan sekarang kembali lagi Inara yang menuntut Virgon atas hak yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama sebagai hak royalti 50% jatuh kepada Inara dan juga anak-anaknya. Jadi belum terrealisasi itu hak itu. Belum, masih ada pengalihan makanya ditunggu. Tapi ternyata kemarin sempat harusnya ada pemanggilan, tapi pihak-pihak yang terkait mangkir akhirnya ditunda lagi sampai itu. Sepertinya nggak habis-habis mereka berdua ya. Aduh, sekarang ya jadwalnya sama-sama padat ya kan. Yang satu jadwalnya banyak banget bintang tamunya Mbak Inara, yang satu banyak banget jadwal manggungnya. Jadi gimana nggak ketemu masalahnya gitu. Aduh, ya udahlah kita lihat sama-sama seperti apa persoalan mereka. Ini dia. Tahun 2023 menjadi tahun yang berat bagi Inara Rusli. Dugaan adanya orang ketiga membuat dirinya harus menerima kenyataan berpisah dari sang suami Virgon. 10 November kemarin keduanya resmi berpisah. Namun masalah tak lantas kelar setelah keduanya tak lagi seatap. Peran Inara dalam sejumlah lagu yang diciptakan Virgon rupanya membuat wanita tersebut menuntut hak royalti atas keterlibatannya. Mengaku sering memberikan ide terkait lirik hingga bahas aransemen saat masih bersama Virgon. Inara ingin royalti lagu-lagu Virgon menjadi harta bersama. Itu kan sekarang lagi proses pengajuan bandingnya dari pihak Virgon ya. Juga aku juga sempat mengajukan gugatan juga ke pengadilan negeri terkait royalti yang dialihkan ke labelnya. Jadi harapannya ya semoga ini bisa diselesaikan ya, karena memang kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga besar dari kita pengen damai, pengen sama-sama selesaiin di luar pengadilan. Jadi harapannya semoga orang-orang yang yang punya kepentingan dan tapi nggak ada kontribusi ya, nggak ada keterikatannya gitu dalam kekeluargaan kami berdua, sebaiknya mundur aja deh, nggak usah ikut campur. Virgon jelas tak terima, lantaran bagaimanapun semua lagu-lagu itu adalah miliknya pribadi. Maka tak heran banding pun diajukan. Padahal sebelumnya Inara mengaku telah meminta pada mantan suaminya untuk membicarakan perkara royalti secara kekeluargaan. Tapi Virgon malah menolak. Alhasil, jalur hukum ditempuh dan kini mereka harus kembali berhadapan di mata hukum. Namun, ada satu hal yang menarik nih pemirsa Insert di tengah perseteruan royalti ini. Beberapa waktu lalu, diam-diam Inara dan Virgon pun ngumpul bareng loh. Momen kebersamaan itu terlihat lewat salah satu unggahan di media sosial Inara. Hati boleh berpisah, tapi secara raga, mereka berdua tetaplah orang tua untuk ketiga anaknya. Dan sebagai orang tua, kewajiban untuk membahagiakan anak-anak adalah mutlak. Makanya, momen kemarin tuh bakalan jadi salah satu hari yang berharga dan gak terkenang selalu dalam hati anak-anaknya. Aku kita berdua sebagai orang tua mungkin boleh gagal sebagai pasangan suami istri, tapi ya sebisa mungkin kita usahakan kita jangan sampai gagal lah sebagai orang tua. Ya, sebagaimana kita udah pernah ngalamin dulu kan jadi anak korban perpisahan orang tua, rasanya nggak enak gitu. Nah, kabarnya tuh pertemuan ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Jadi meskipun sekarang mereka masih memperkarakan masalah royalti, tapi demi anak, pertikaian itu dilupakan untuk sementara. Ya iya kali, saat ngajak anak ngumpul, Virgon dan Inara malah bahas royalti yang masih rame banget. Udah janjian sih dari sebelum tahun baru juga bahwa Denny-nya anak-anak pengen sempet dia pengen nginep satu hotel gitu. Staycation, cuman karena mungkin dia juga ada urusan jadinya nggak jadi cuman ini doang main sebentar doang sama anak-anak gitu. Oh, jadi momennya cuma sebentar aja nih, nggak jadi barengan staycation? Enggak staycation. Jadi ini cuma ketemu bentar, foto, udah? Enggak gitu juga. Nggak gitu juga. Sempat main beberapa waktu. Main beberapa waktu. Anak-anak gimana reaksinya? Senang.
seneng anak-anak. Karena kan dia juga datang kan bukan dengan tangan kosong ya, bawa mainan juga. Jadi ya anak welcome gitu. Semenjak resmi bercerai pada 10 November kemarin, pengadilan memutuskan hak asuh jatuh pada Inara Rusli. Meski jadi pemegang hak asuh anak, tapi Inara nggak mengekang banget kok. Kapanpun mantan suaminya pengen bertemu anak-anak, ia akan mengizinkan. Apalagi belakangan sang putri mulai bertanya-tanya, mengapa ayah dan ibunya tak pernah terlihat bersama lagi. Ya silaturahmi aja sih, terus juga quality time lah antara kita sama anak-anak gitu, karena kan anak-anak ini udah mulai bisa menilai ini, terutama Starla, kayak kenapa sih kok setiap ada mami nggak ada daddy, setiap ada daddy nggak ada mami gitu, pengen bareng-bareng. Ya udah, kalau misalnya daddynya lagi mau ketemu sama anak-anak, aku nggak pernah ngelarang kalau dia mau ke rumah, cuman ya memang kalau untuk dia nginep gitu, aku yang ngalah, aku ngungsi kemana gitu. Ya, semoga aja dengan pertemuan ini hubungan mereka makin baik-baik aja ya. Masa iya udah sama-sama sepakat pisah tapi masih berseteru aja? Ini udah tahun 2024 loh. Masa lalu dibiarkan pergi bersama 2023 dan biarkan 2024 mengukir lembaran baru nan indah dalam hidup Virgon dan Inara. Target udah pasti pengen hidup lebih damai, udah nggak ada lagi kasus-kasusan, capek. Pengen fokus cari uang aja untuk diri sendiri dan untuk anak-anak pastinya.